mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman mengempas dan sulit ditanggung. Selamat berjumpa untuk kita semua. Hari ini hari Selasa, pekan biasa yang ke-23. Inspirasi sabda bagi keluarga diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan 19. Yesus memanggil ke-12 rasul. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Judea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan saudara-saudari yang terkasih, tema permenungan kita hari ini adalah melibatkan Yesus dalam perkara hidup. Kita melihat kisah Injil pada hari ini ketika Yesus hendak atau akan memilih ke-12 rasul, dia berdoa ke sebuah bukit semalam-malaman. Yesus berdoa untuk apa? Yesus berdoa agar keputusannya, agar yang dipilihnya atau apa yang hendak dilakukannya sungguh-sungguh menjadi rencana Bapa dan sesuai dengan kehendak Bapa. Yesus yang adalah putra Bapa masih berdoa ketika meminta sesuatu. Yesus yang adalah putra Bapa memiliki kuasa sebenarnya untuk melakukan apapun, tetapi ia tetap berdoa. Saudara-saudara yang terkasih, melibatkan Yesus dalam perkara hidup. Seperti Yesus, pastilah punya tujuan mengapa dia berdoa. Karena dia akan memilih 12 para rasul. Mengapa dia harus memilih 12 para rasul dari banyak murid yang mengikuti dia? Agar pewartaan Injil Kerajaan Allah tetap bisa dijamin dan terus berlangsung. Yesus memberikan tugas kepada 12 para rasul untuk menyembuhkan, untuk mengusir setan, dan mewartakan kerajaan Allah dan kabar sukacita kepada semua orang. Jadi, para rasul diberikan tugas dan perutusan untuk melanjutkan misi Yesus yang telah diterimanya dari Bapanya. Saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya kekuatan apa yang kita peroleh saat kita berdoa? Dalam doa kita bisa berbicara dari hati ke hati dengan Allah. Melalui doa kita juga bisa merasakan kedamaian, kelegaan. Melalui doa kita juga bisa mengalami ketenangan batin. Melalui doa kita bisa mengungkapkan segala-galanya. Dan banyak orang merasakan buah dari doa.
karena doanya terkabul. Dan doa yang diminta dengan tulus hati dan sesuai dengan kehendak Bapa pasti terkabul. Tetapi ada orang yang merasa bahwa doaku tidak terkabul. Itu Tuhan yang tahu mengapa Dia belum mengabulkannya. Dari kita dibutuhkan suatu sikap melibatkan Yesus dalam segala perkara hidup. Yang terpenting bagi kita adalah kemampuan untuk mendekatkan diri kepada Yesus. Karena saat-saat kita mau menentukan pilihan tertentu, Yesus adalah penentu melalui Roh Kudus-Nya dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, hidup adalah pilihan. Tentu pilihan kita pilihan yang terbaik. Dan untuk pilihan yang terbaik inilah kita mohon berkat dari Tuhan. Kita mohon restu dari Tuhan. Itu artinya kita melibatkan Yesus dalam perkara hidup. Kita tidak hanya melibatkan Yesus saat kita mengalami pengalaman genting, pengalaman pahit, pengalaman sedih. Tidak. Dalam segala perkara hidup, Yesus kita libatkan dalam kehidupan kita. Kita memohon kekuatan dari Roh Kudus-Nya. Kita memohon bantuan dari Roh Kudus-Nya. Dan kita mohon penghiburan dari Roh Kudus-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ketika Yesus memilih 12 para rasul, mereka dipilih untuk kelanjutan misi Yesus, itu jelas. Biasanya orang-orang yang dipanggil, yang dipilih, yang diutus adalah orang-orang yang sederhana, bukan orang-orang hebat. Dan Yesus memilih mereka agar mereka menjadi seperjalanan dan berjalan bersama Yesus. Untuk apa? Untuk meluaskan kerajaan kasih dan kerajaan Allah. Meluaskan kasih kepada banyak orang. Dan itu adalah misi. Misi menyembuhkan, misi mengajarkan kasih, misi melebarkan kasih tanpa batas. Karena Dia tanpa batas, karena harus melayani semua orang. Nah, dalam perkara hidup kita, bagaimana kita melibatkan Yesus? Kita bisa belajar dari berbagai tindakan Yesus dalam kisah Injil hari ini. Yesus memilih 12 rasul, artinya membentuk suatu tim pewarta kerajaan Allah, tim pewarta kerajaan sukacita, tim pewarta kabar gembira kepada semua orang. Dan tim itu berarti tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Mereka harus bekerja bersama, membangun sesuatu untuk lebih maju secara bersama. Dan mereka saling melibatkan diri, saling membantu, saling meneguhkan, saling memberikan ide, dan berjalan bersama. Itulah sebagai tim. Nah, kita pun dalam keluarga kita, ibu bapak, anak-anak, hendaknya bisa berjalan bersama, menempuh suatu cita-cita secara bersama dengan dukungan, bentuk saling meneguhkan, saling menguatkan, saling mendukung satu sama lain. Yesus juga mengajari kita agar kita juga dalam kehidupan kita sehari-hari selalu mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan, mengandalkan kehendak Allah dalam hidup. Segala rencana, keputusan yang telah kita rancang dengan baik, kita serahkan kepada Tuhan agar sejalan dengan rencananya. Kita juga diajari agar dimanapun kita berada, mungkin di rumah, mungkin di tempat kerja, mungkin di gereja, atau di mana saja, kita juga pasti tidak sendirian. Kita selalu bersama dengan orang lain. Bekerja sama sebagai satu iman, bekerja sama sebagai satu tempat kerja, bekerja sama sebagai satu keluarga, bekerja sama sebagai satu komunitas adalah merupakan impian setiap orang. Karena kerjasama yang demikian membentuk dan membuahkan hasil yang berlimpah. Dengan demikian, doa memiliki manfaat yang sangat besar. Doa mengarahkan pikiran kita. Doa mampu membawa kita kepada pilihan yang terbaik dari banyak hal yang terbaik
dan dipilih yang terbaik. Doa mengarahkan kita, membawa kita untuk bisa membidik satu hal yang paling penting, yang paling terbaik dan nilai tertinggi dalam kehidupan kita. Doa berarti Roh Kudus membimbing kita. Dalam doa juga kita dibimbing agar kita mampu melihat dan menerima realitas kehidupan. Doa memampukan kita untuk hidup apa adanya, menerima segala realitas yang harus kita hadapi. Doa memampukan kita untuk bersabar. Doa memampukan kita untuk menerima segala apa yang kita miliki. Kita tidak dikejar-kejar oleh bayangan-bayangan, tetapi doa memberikan ketenangan. Doa memberikan jawaban pasti. Jawabannya, Yesus pasti menyertai kita. Jadi dalam kehidupan kita, ketika kita melibatkan Yesus dalam segala perkara hidup, segalanya beres. Tapi itu tidak mudah, membutuhkan suatu perjuangan agar kita bisa melepaskan diri kita dan mengarahkan, mengandalkan Yesus. Hanya Yesus yang mampu memuaskan segala-galanya dalam kehidupan kita. Saya sebagai orang beriman, kita sebagai orang beriman, mari belajar beriman, berdoa dengan tekun, melibatkan pekerjaan kita, menyatukan pekerjaan kita dalam doa. Apa yang kita kerjakan, hendaklah kita doakan, dan apa yang kita doakan, hendaklah kita kerjakan. Tuhan memberkati kita, semoga. Keluarga